dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kehadiran saya di sini ialah untuk memulai sebuah presentasi mengenai tugas yang telah saya kerjakan. Namun, sebelum saya memulai presentasi tersebut, alangkah baiknya jika kita saling mengenal terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ica Yunarti Haloho, dengan NIM F1E122216. Saya berasal dari ruang 05, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kerjakan, yang dimana proyek ini memuat mata kuliah manajemen dan perubahan proyek sistem informasi. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen yang saya hormati. Yang pertama ialah Bapak Tri Suratno Skom Mkom, dan yang kedua ialah Bapak Rudinata SSI Mkom. Baiklah, di sini saya mengerjakan proyek terkait pembuatan website untuk ruang lingkup RT, yang dimana website yang saya buat berfokus pada dua fitur, yaitu agenda RT dan juga dokumentasinya. Adapun latar belakang dari pembuatan website ini ialah kehidupan di lingkungan RT atau rukun tetangga yang seringkali dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antara warga, seperti gotong royong, pertemuan warga, serta kegiatan sosial dan juga budaya lainnya. Namun, seringkali penyebaran informasi mengenai jadwal kegiatan RT terbatas pada papan pengumuman fisik atau pesan dari mulut ke mulut antara warga, yang tentu saja memiliki keterbatasan jangkauan dan juga efisiensi. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta mempermudah dokumentasi kegiatan, sebuah website dengan fitur agenda kegiatan ini dihadirkan. Fitur ini menyediakan dua bagian utama. Yang pertama ialah jadwal-jadwal kegiatan yang memungkinkan setiap warga untuk mengetahui secara real-time kapan dan di mana suatu kegiatan akan berlangsung. Kedua, dokumentasi kegiatan atau galeri foto yang menjadi catatan visual dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui fitur ini, warga dapat mengakses informasi kapan saja dan juga di mana saja, serta dapat melihat kembali dokumentasi kegiatan yang memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan RT ini. Selanjutnya ialah tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan website ini ialah yang pertama, mempermudah penyebaran informasi, yang kedua meningkatkan keterlibatan warga, dan yang ketiga menyediakan dokumentasi kegiatan, dan yang terakhir adalah mewujudkan transparansi. Fitur-fitur di dalam website ini dimuat kepada dua pengguna utama, yang pertama ialah admin dan yang kedua ialah warga. Adapun untuk admin, fitur yang tersedia mencangkup kemampuan untuk mengelola data secara penuh, seperti menambahkan, menghapus, dan memperbarui informasi jadwal kegiatan, serta dokumentasi galeri. Admin juga bertanggung jawab untuk menjaga akurasi dan konsistensi data, termasuk memperbarui jadwal kegiatan apabila ada perubahan, serta mengunggah foto dokumentasi setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, admin memiliki akses eksklusif untuk mengelola akun pengguna dan juga memantau aktivitas di dalam sistem. Yang kedua adalah fitur-fitur untuk pengguna warga. Untuk warga, fitur yang tersedia lebih berfokus pada akses informasi. Warga dapat melihat jadwal kegiatan RT secara real-time, mengakses galeri dokumentasi untuk melihat foto-foto dari kegiatan sebelumnya, dan juga melakukan login untuk menggunakan fitur personalisasi. Warga juga memiliki opsi untuk membuat akun melalui fitur registrasi guna mendapatkan akses penuh sesuai dengan hak penggunanya. Dengan pembagian fitur yang terstruktur ini, website warga kita mampu mendukung komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di lingkungan RT. Selanjutnya ialah metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan untuk pembuatan website ini ialah waterfall yang memiliki 5 tahap utama di dalam pengembangannya. Yang pertama ialah tahap requirement, analysis, dan definition.
Langkah ini merupakan komunikasi kepada pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna. Yang kedua, sistem dan software design. Tahap ini merencanakan pengerjaan software yang akan dibuat, meliputi tugas-tugas yang akan dilakukan, mencakup hasil yang dibuat, penentuan tampilan, dan juga jadwal. Yang ketiga, ialah implementation and unit testing. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan sistem ke sebuah perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum pengkodean. Tahap ini berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, dan representasi interface. Yang keempat ialah integration and system verification. Tahap ini merupakan proses pengkodean yang menerjemahkan desain ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Tahapan ini merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, yang dimana pengguna komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean, dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Langkah terakhir adalah memberikan sistem yang telah dibuat kepada pengguna. Sistem yang telah dibuat juga harus melakukan pemeliharaan secara berkala untuk memaksimalkan kinerja dan lifespan sistem. Berikutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah yang dimuat selama pengembangan website ini ialah yang pertama, akses internet. Website ini hanya dapat diakses oleh warga melalui akses internet yang dapat membatasi penggunanya pada sebagian warga yang belum memiliki perangkat atau akses internet. Yang kedua adalah keamanan data. Keterbatasan dalam menjaga keamanan data foto dan informasi kegiatan warga yang diunggah di galeri ini yang berpotensi diakses pihak yang tidak berkepentingan jika tidak disertai dengan perlindungan yang tepat. Yang ketiga, administrasi, pengelolaan konten. Sistem ini memerlukan pengelola atau admin yang bertanggung jawab mengunggah jadwal kegiatan dan dokumentasi setelah kegiatan berlangsung agar informasi tetap terbaru secara konsisten. Dan yang terakhir adalah keterbatasan fungsi interaktif. Website ini hanya berfokus pada penyediaan jadwal dan dokumentasi, tidak menyediakan fitur interaktif lain seperti komentar, voting, atau diskusi online yang mungkin dapat meningkatkan keterlibatan warga secara lebih jauh. Kesimpulannya adalah website warga kita hadir sebagai solusi inovatif untuk mempermudah komunikasi dan pengelolaan kegiatan di lingkungan RT dengan menghadirkan fitur utama seperti jadwal kegiatan dan galeri dokumentasi. Platform ini memberikan manfaat yang signifikan dalam memastikan penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh warga. Jadwal kegiatan memungkinkan warga mengetahui informasi detail mengenai waktu, tempat, deskripsi acara, sehingga mereka dapat merencanakan partisipasi mereka dengan lebih baik. Sementara itu, galeri dokumentasi menyediakan catatan visual dari kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung, yang tidak hanya membantu warga mengenang momen kebersamaan, tetapi juga menciptakan rekam jejak kegiatan yang dapat dipantau oleh semua pihak. Penerapan metode pengembangan waterfall yang terstruktur memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan aplikasi ini dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari tahap analisis hingga operasional. Meski demikian, keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada akses internet, risiko keamanan data warga, serta konsistensi dalam pengelolaan konten yang bergantung pada keaktifan admin. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, website warga kita memiliki potensi yang besar untuk mendukung kehidupan bermasyarakat yang lebih terorganisir, transparan, dan juga inklusif. Baiklah, sekian presentasi mengenai beberapa poin-poin penting yang diperlukan dalam tahap pengembangan website ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prototyping dari website yang telah saya kerjakan. Baik, berikut adalah tampilan awal dari website yang telah saya buat. Website ini bernama Warga Kita dan berfokus pada dua fitur utama yaitu event dan juga galeri.
Baiklah, langsung saja. Pada halaman pertama ini, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah daftar bagi para pengguna yang belum memiliki akun dan masuk untuk bagi para pengguna yang telah mendaftar sebelumnya. Baik, di sini saya akan mencoba dari laman daftar terlebih dahulu. Daftar ini terdapat beberapa data yang dibutuhkan untuk membuat akun. Yang pertama ialah email, username, dan juga password. Setelah mengisi dari ketiga data ini, kita dapat mengklik button daftar. Setelah mendaftar, kita akan langsung diarahkan ke halaman masuk, yang dimana pada halaman masuk ini kita membutuhkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, ini adalah halaman awal jika pengguna sudah masuk ke dalam website, di mana halaman awal ini terdapat dua button untuk masuk ke fitur utama yang berikutnya, yaitu galeri dan event. Di halaman awal ini juga berisi tampilan-tampilan terkini dari jadwal maupun dokumentasi kegiatan. Seperti pada contoh, di sini ada jadwal ronda malam dan juga dokumentasi kegiatan gotong royong yang terakhir kali dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman galeri. Tampilan halaman galeri ialah seperti berikut, yang dimana langsung memuat foto-foto kegiatan dari RT yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ialah event. Nah, tidak jauh berbeda dari halaman galeri, halaman event juga memuat dari jadwal-jadwal terkini yang dimiliki oleh lingkup RT. Sebagai contoh, di sini ada jadwal kegiatan 17-an yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2024. Baiklah, yang terakhir adalah pengguna. Fitur pengguna ini tidak memiliki banyak kegunaan ya. Jadi di sini pengguna hanya dapat mengganti foto profil dan juga logout. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.